pertama, apakah pendapatannya tidak cukup untuk menyusuran itu Pak? Kayak makan sehari-hari. Ya kalau tinggal dibilang cukup sama tidak cukup itu ya tergantung sama orang itu. Ya, ada pengeluaran kan orang yang tinggi. Kalau Bapak sendiri, Ya saudara saya terus yang kedua, kalau dari pendapatannya sendiri, Bapak masih ada misal buat jalan atau liburan. jalan-jalan sih ya ada. Terus yang terakhir, apa menurut sampean ada perbedaan sama apa gaya hidupnya orang yang lebih berkecukupan sama sampean sendiri, apa ada perbedaan? Ya adalah gaya hidup itu pengaruhi cukup tidaknya penghasilan. Iya. Kalau kita ikut gaya hidupnya orang-orang yang penghasilannya lebih banyak, kita ya jelas nggak cukup lah, malah kurang ya. Jadi untuk yang pertama namanya Dengan Yati, profesi saya supervisor Baking Karangseng. sudah berapa lama Anda bekerja? Kurang lebih 20 tahun. Pendapatan Anda berada di atas UMR atau tidak? Di atas UMR. Kebutuhan per bulan. Kebutuhan per bulan kurang lebih 3.500.000. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai pekerja dengan gaji di atas UMR, bagaimana Anda melihat kesenjangan ekonomi antara pekerja bergaji tinggi dan rendah di lingkungan kerja Anda? Kita bekerja dengan tugas yang masing-masing dan tanggung jawabnya, sesuai tanggung jawabnya. Meskipun gaji Anda di atas UMR, apakah Anda merasa ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menabung? Lebih dari cukup. Alasannya? Ya kita pintar-pintar mengurangi pembelanjaan atau mengurangi gaya hidup lah yang pokoknya irit. Lalu apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengelola keuangan dengan penghasilan saat ini? Ya kita pintar-pintar menyisihkan. Tantangannya maksudnya Tantangannya ya kalau ada apa, bayar sekolah atau apa itu mendadak, nah itu. lalu menurut Anda seberapa besar peluang untuk meningkatkan penghasilan dan pekerjaan Anda dan apa saja kendala? Kendalanya kalau ada anak sakit, lalu sepeda rusak, kendaraan rusak, kayak aja. Apakah mungkin jika penghasilan Anda meningkat dari pekerjaan? Ya kita lebih menabung lagi, giat menabung lagi, biar lebih Lalu harapan Anda agar terjadi kesejahteraan untuk semua itu berapa? harapannya. Ya kalau bisa ya apa, bahagia lah, semua terpenuhi, ya pasti senang lah kalau semua Indonesia memiliki banyak sekali jenis pekerjaan, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja-pekerja yang ada di kantoran. Pekerja-pekerja ini memiliki upah yang berbeda-beda tentunya, mulai dari upah yang berada di bawah minimum rata-rata per daerah maupun upah yang berada tepat di rata-rata daerah maupun ada yang juga di atas rata-rata daerah. Dapat kita pahami bahwa upah yang mereka dapatkan ini kadangkala tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kadangkala mereka sudah bekerja dari pagi hingga malam, bekerja dengan sepenuh tenaga, mengeluarkan banyak sekali energi, namun yang mereka dapatkan masih saja tidak sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan. Dan dari hal seperti ini, sehingga timbullah yang namanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial seperti yang sudah kita lihat barusan, ada yang mulai dari pekerja kasar bisa kita lihat Gojek, lalu ada yang pekerja bisa dibilang pekerja kantoran, pekerja yang cukup formal,
yakni sebagai supervisor di sebuah restoran. Ini merupakan dua pekerjaan yang berbeda jauh. Yang satu tidak memerlukan sertifikasi maupun pendidikan yang lebih tinggi. Yang satunya sangat memerlukan sertifikasi dan pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya. Dari kedua pekerjaan ini, tentu gaji yang mereka dapatkan atau penghasilan yang mereka dapatkan berbeda jauh. Yang satu hanya mendapatkan tidak sampai 4.700.000 rupiah atau UMR Surabaya saat ini. Yang satu bahkan lebih dari UMR Surabaya saat ini, 4.700.000 rupiah. Tentu hal ini menjadi fokus kita saat ini. Karena seperti kita lihat bahwa banyak sekali ojek-ojek online pada saat ini yang bahkan pendapatan mereka itu sangat pas-pasan untuk kehidupan mereka. Sehari kadang mereka hanya dapat 100.000 rupiah, hanya dapat 200.000 rupiah. Itu belum dipotong untuk uang bensin, untuk uang pulsa, dan kalau HP-nya rusak mereka juga harus berhutang terlebih dahulu. Jadi hal-hal seperti ini yang menimbulkan kesenjangan sosial, sedangkan yang satunya memiliki gaji di atas rata-rata. Mereka tidak perlu memusingkan hal-hal seperti ini. Mereka hanya bekerja sesuai waktu yang ditentukan, misal dari jam 10 hingga jam 8 malam. Lalu mereka taat aturan, datang sesuai yang telah ditentukan, melakukan pekerjaan dengan baik, maka mereka langsung mendapatkan gaji yang baik juga. Sedangkan yang satunya meskipun mereka sudah pergi dari jam 7 pagi dan pulang sampai jam 11 malam dan bekerja dengan penuh orderan demi orderan, tapi tetap pendapatan yang mereka dapatkan tidaklah bisa banyak. Dari sini kita dapat pahami bahwa kesenjangan sosial itu sangat mengerikan. Yang satu untuk makan setengah mati, berusaha mencukup-cukupi meskipun sebenarnya tidak cukup. Nasi dengan garam pun disantapnya, sedangkan yang satunya bisa makan nasi dengan daging, nasi dengan lauk-lauk yang lainnya yang lebih lezat, lebih mengenyangkan. Hal-hal seperti inilah yang masih kita lihat di Indonesia. Kita melihat bahwa banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang bahkan tidak mendapatkan upah sesuai dengan yang mereka kerjakan, mulai dari tukang bangunan, kuli bangunan, bahkan tukang cuci mobil sekalipun, ataupun pekerja pembersih taman. Bahkan yang sangat disayangkan dan miris adalah guru-guru di Indonesia. Karena guru-guru di Indonesia sendiri mendapatkan gajinya kurang lebih hanya UMR. Kalaupun lebih dari UMR, itu pun lebih sedikit, tidak jauh. Malah kebanyakan banyak yang kurang dari UMR. Dan hal ini sangat disayangkan, karena kalau tadi kita melihat contoh Gojek dan supervisor, Gojek itu tidak memerlukan sertifikasi dan pendidikan yang lebih baik. Dan mereka pun memang mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Dan supervisor pun mendapatkan sesuai dengan pendidikan mereka dan sertifikasi mereka. Sedangkan guru-guru di Indonesia, kita dapat melihat bahwa banyak sekali guru-guru ini sudah magister, mulai dari sarjana, magister, atau S2, strata 2, masih juga belum mendapatkan gaji yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Padahal pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang cukup berat. Mereka datang paling pagi daripada murid-muridnya dan pulang sore setelah murid-muridnya. Mereka mengajar dengan penuh energi. Mereka mengajar dengan mulut tak henti-hentinya berbicara, namun mereka mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Namun hal ini juga sangat sulit untuk dipungkiri, karena kalau gaji guru dinaikkan, otomatis pemberian atau uang sekolah dari
para siswa ini juga harus ditingkatkan. Dan kalau uang sekolah ini ditingkatkan, maka orang yang mau bersekolah juga akan berkurang, kecuali sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri, karena ini memiliki biaya yang relatif gratis ataupun murah. Sehingga kalau gaji guru dinaikkan, maka fasilitas sekolah-sekolah swasta itu ada kemungkinan untuk dikurangi, ataupun biaya sekolahnya akan dinaikkan pada sekolah-sekolah swasta. Dan ini akan membuat sekolah swasta itu mati dan tidak dapat bersaing dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah rantai yang sangat rumit, yang sulit untuk dipecahkan. Sehingga kesenjangan ini sangat sulit untuk dipecahkan. Seperti kita lihat, kalau gaji guru naik, otomatis sekolah-sekolah negeri harus memberikan gaji lebih juga untuk guru-gurunya, dan pengeluaran pemerintah juga akan bertambah. Dan untuk sekolah swasta, itu juga akan menaikkan biaya pendidikan ataupun mengurangi fasilitasnya. Dan di sisi lain, kalau gaji guru tidak dinaikkan, memang akan lebih ringan di bagian biaya pendidikan, baik itu untuk sekolah swasta dan sekolah negeri. Namun ini akan memberatkan di bagian gurunya, karena gurunya akan merasa harus mencukupi apa yang telah mereka dapatkan. Sedangkan kita bisa lihat beberapa pekerjaan, bahkan beberapa jenis bidang itu dilakukan dengan santai namun mendapatkan upah yang lebih tinggi. Jadi dapat kita pahami bahwa kesenjangan ini susah untuk dipecahkan di negara-negara demokrasi, di negara-negara kapitalis. Karena negara dengan sistem ini sudah otomatis akan memiliki kesenjangan ekonomi dan berdampak juga pada kesenjangan sosial. Dari kesenjangan ini akan menimbulkan sebuah celah yang cukup jauh antara si kaya, si menengah, dan bahkan si miskin. Si kaya akan memiliki gaya hidup yang berfoya-foya, dan seringkali si kaya ini memamerkannya di media sosial yang dapat terlihat oleh si menengah dan si miskin. Terutama di dunia globalisasi seperti zaman kini, semua serba online. Si kaya membuat konten tentang gaya hidupnya sehari-hari, si menengah membuat konten juga tentang gaya hidupnya sehari-hari, membuat postingan, reels, dan story. Bahkan si miskin pun sekarang juga tidak kalah, bisa membuat reels, story, postingan, dan sharing-sharing di platform lainnya pada media sosial, sehingga kesenjangan ini akan semakin terlihat. Dan kita pun sebagai masyarakat awam mudah untuk membandingkan dan melihatnya. Kita dapat melihat artis-artis ataupun anak-anak pengusaha kaya yang membuat konten ngopi, membuat konten liburan, membuat konten jalan-jalan, membuat konten menghabiskan uang orang tuanya. Itu sangat mudah. Sedangkan si menengah membuat konten jalan-jalan sederhana, piknik, ataupun liburan kantor bersama orang tuanya, liburan kantor dari pabrik orang tuanya mungkin, atau liburan kantor dari tempat kerja orang tuanya, yang bisa dibilang lebih murah daripada yang di atas ini, lebih sederhana, namun tetap memiliki fasilitas yang lebih baik daripada yang si miskin. Mereka berlibur mungkin hanya nongkrong, hanya ngopi, hanya pergi ke taman, dan tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang mahal, tidak bisa pergi ke tempat liburan, tempat pariwisata yang menakjubkan, yang
menurut si kaya dan si menengah ini mampu melegakan pikiran mereka, mampu dalam tanda kutip refreshing gitu ya. Sehingga si miskin ini hanya mungkin bisa pergi ke alun-alun untuk melepaskan stres karena uang mereka yang pas-pasan. Dari sini kesenjangan sangat terlihat. Dan dari sini kita juga melihat bahwa kesenjangan ini sulit untuk dihindari, sulit untuk dipatahkan di negara-negara demokrasi dan kapitalis. Namun, di negara demokrasi Pancasila seperti Indonesia, peran pemerintah sangat penting untuk memecah rantai kesenjangan ini. Mungkin memang tidak bisa atau sulit untuk dipecahkan. Namun, pemerintah mampu berupaya untuk mengurangi gap yang awalnya segini dapat dikurangi hingga segini. Dan kita pun sebagai masyarakat awam maupun Anda kelas bawah, Anda kelas menengah, Anda kelas atas, kita pun bisa memecah dan setidak-tidaknya mengurangi yang namanya kesenjangan sosial, gap. Gap ini dapat kita kurangi. Gap ini kita kurangi melalui apa? Kita mengurangi pamer di sosial media. Kita mengurangi menggunakan baju-baju mahal di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya pergi ke pasar pakai baju impor, ataupun mengurangi tindakan-tindakan yang sekiranya mampu menunjukkan kekayaan. Karena sesungguhnya tidak semua itu harus ditunjukkan. Dan saya yakin maupun kelas menengah dan kelas atas itu pasti memiliki hal-hal yang sederhana. Pasti setidak-tidaknya mereka memiliki hal yang murah ataupun bisa mengupayakan hal yang sederhana sehingga bisa menyetarakan dengan yang kelas bawah. Sehingga tidak perlu tampil mencolok di antara kelas-kelas lainnya. Kita dapat mengurangi hal ini. Dan untuk diri, untuk menjauh dari tingkatan sosial yang lebih rendah, untuk naik ke tangga yang lebih tinggi, untuk pergi ke langit yang lebih jauh, kita dapat mengupayakan di bidang pendidikan. Toh, sekarang sudah ada sekolah-sekolah negeri yang gratis pendidikannya. Walaupun memang terbatas oleh zonasi, namun ini dapat kita upayakan pada sekolah-sekolah negeri terdekat di rumah-rumah kita, di sekitar rumah kita. Dari pendidikan ini, kita dapat menggapai pendidikan yang lebih tinggi, mencari beasiswa, mengupayakan yang terbaik, sehingga kita boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pula, seperti yang kita sudah lihat. Kalau hanya lulusan SD, SMP mungkin hanya bisa menjadi gojek, menjadi tukang cuci piring, jadi tukang cuci mobil, jadi pekerja-pekerja kasar, tukang bangunan, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Namun dengan pendidikan yang lebih tinggi akan membuka peluang lebih besar untuk mencapai status sosial dan status ekonomi yang lebih tinggi, sehingga bisa mencapai kebebasan ekonomi atau economic freedom. Itu semua bergantung dengan kita. Apakah kita memang mau berusaha atau tidak? Memang dengan pendidikan lebih tinggi tidak ada jaminan bahwa kita akan mencapai status sosial ekonomi lebih tinggi ataupun financial freedom itu sendiri. Tidak ada yang berani dan bisa menjamin kesuksesan kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan mencapai tangga yang lebih tinggi. Namun, dengan pendidikan yang lebih baik akan membuka peluang lebih besar untuk naik ke tangga
ke jenjang ekonomi yang lebih baik daripada saat ini. Maka dari itu, kita hanya bisa mengurangi dan berusaha untuk mencapai dan untuk mengurangi kesenjangan. Mulai pikirkan dari sekarang, mulai dari diri Anda sendiri.